selalu bahagia. Mengawali pagi ini silakan kita memimpin doa. Doa. Silakan kalian perhatikan, coba kalian perhatikan kembali tentang gambar berikut ini. Oke, masih ingat dengan gambar pertemuan minggu kemarin? Ingat, Bu. Oke, baik, gambar yang di sini tentang fungsi rohiyah. Ya, baik, yaitu tentang fungsi rohiyah, yaitu di Myanmar. Oke, yang ini masih ingat dengan gambar yang ini? Gambar tentang kepulauan. Ya, itu tentang kepulauan Nah, kasus yang terakhir yang kita bahas di gambar ini tentang, ayo, kasus terakhir yaitu tentang Sipadan dan Lidikan. Sipadan dan Lidikan. Oke, nah ini semua nanti akan berhubungan dengan apa? Dengan materi kita kemarin apa? Tentang apa? Dengan interaksi negara-negara Asia. Nah, di balik interaksi negara Asia itu juga ada timbul permasalahan yang membuat hubungan antara negara Asia satu sama lain akan mengalami kendala. Ini ya, kita masih membahas tentang pengaruh interaksi, ya, pengaruh interaksi negara ASEAN, tapi berhubungan dengan faktor alam dan faktor manusia. Tujuan pelajaran hari ini, tujuan kita hari ini, silakan dibaca nak, tujuannya apa yang kita sampaikan. Jadi mampu menganalisis tentang pengaruh interaksi negara-negara ASEAN untuk faktor alam dan manusia serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan secara ekonomi, sosial, dan budaya secara tepat. Perhatikan gambar ini. Pernahkah kita mengalami bencana seperti gambar berikut ini? Yang samping sana itu apa itu? Kemarau. Yang ini kemarau siapa ini? Apa siapa pesamu? Siapa? Dan ini kalau wali kota. Ini gambar terus apa? Banjir. Berarti kita kota Jambi pernah banjir? Sering kali kita banjir, ya. Ini tapi disebar ya di sekitar kota ya. Di sini gambarnya gambar banjir. Nah, kenapa sering kemarau yang panjang?
Dan kenapa sering terjadi kemarau dan kemudian kenapa sering terjadi banjir? Itu berhubungan dengan apa? Iklim. Nah, ayo siapa jawab? Siapa tadi? Berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan apa? Iklim tuh. Ya, berhubungan dengan iklim. Negara-negara Asia sering mengalami perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi, sehingga perubahan iklim menyebabkan terjadinya apa? Bencana alam. Berikut. Nah, ini ada ini gambar yang pertama. Siapa yang bisa menerjemahkan? Gambar Suhu panas. Suhu panas. Suhu panas berarti di musim panas atau musim kemarau. Nah, salah satu musim kemarau yang terlalu panjang, terlalu panas, itu apa nanti? Salah satu dampaknya nih, apa yang kebakarannya apa? Kebakaran? Kebakaran hutan. Kita Jambi pernah? Pernah nggak? Tahun berapa? 2019. Masih ingat kan? Kelas berapa 2019? Kelas berapa? Kita sempat libur? Sudah libur kan? Sempat libur. Tahun 2019 tahun 2005. Jadi kebakaran hutan ini sering terjadi, salah satunya kita sendiri yang sering mengalami kebakaran hutan. Jadi inilah yang nanti akan kita bahas. Ya, kenapa ya sering terjadi kebakaran hutan? Nah, kalau Malaysia, jadi ini baru Singapura. Nah, asapnya itu sudah melayang ke sana. Nah, ini yang kita bahas. Bagaimana pengaruh dari kebakaran hutan ini yang terjadi di tempat kita terhadap hubungan kita dengan negara. Pada minggu, ditemani suara jangkrik dan kicauan burung yang selalu Dengar bersama, ya. serta udara yang sejuk, mungkin itu adalah hal pertama yang akan kita bayangkan jika kita berada di tengah hutan. Namun, bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tahun 2015 tentunya akan merubah imajinasi kita tentang hutan. Pada 1970-an sampai 1980-an, Indonesia memiliki hutan yang luas dengan kandungan elemen hayati yang tinggi dan sering disebut dengan paru-paru dunia. Namun, pada 1982 sampai 1983, kebakaran hutan besar terjadi di Pulau Kalimantan dan berlanjut di tahun-tahun selanjutnya. Hingga kini, bencana kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di berbagai pulau di Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Antara lain, hutan dan lahan dapat saja terbakar bila proses yang terjadi di dalam ekosistemnya mengalami gangguan. Faktor alam seperti lava, gunung berapi, dan petir seringkali disebut menjadi pemicu. Tapi, ujungnya petir akan disebut hujan, sehingga pernyataan tersebut tidak selalu berlaku. Lalu, apa faktor menurut Profesor Dr. Firman Hashim, dampak kebakaran hutan dan lahan IPB? Secara umum, dampak yang pertama akan dilihat dan langsung dirasakan oleh masyarakat adalah asap. Dampak negatif tentu saja yang pertama itu adalah sangat kejadian, yaitu dampak asap. Nah, asap ini banyak hal yang berkaitan dengan itu, mulai dari asapnya sendiri, karena ternyata asapnya itu banyak mengandung gas beracun. Nah, hasil penelitian kami dengan teman-teman menunjukkan bahwa dari 90 gas yang kami hasil deteksi dari asap hasil kebakaran itu ternyata lebih dari 50 gas yaitu beracun dalam negara itu intinya bahkan berkurang. Nah, ditambah lagi dengan yang sekarang menjadi isu besar itu adalah adanya transboundary explosion. Jadi asap ini menyeberang ke negara-negara tetangga karena memang tidak ada batas. Contohnya kebakaran 2015
2016 kemarin itu mampir ke 6 negara ASEAN. Dan ini akhirnya sering menimbulkan masalah untuk negara-negara kita, bahkan negara tetangga kita bahkan sampai mengeluarkan apa yang disebut dengan Trans-Boundary Health Bill yang memungkinkan atau memberi peluang mereka untuk menyeret para pelaku yang berada di balik kebakaran itu yang menyebabkan asal negaranya untuk bertanggung jawab. Bahkan sempat terjadi tahun 2016 lalu beberapa direktur dari salah satu perusahaan Indonesia yang dianggap telah membuat wilayahnya itu tertutup awan itu akan ditangkap. Sekarang kita akan bekerja melalui kelompok, ya, melalui kelompok. Ini sudah Ibu siapkan. Silakan masing-masing mengambil satu. Nah, apa namanya di sana itulah nama kelompoknya. Oke, silakan satu-satu dulu ya dari sana, satu-satu depan. Silakan gabung satu. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok kreatif akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang mengapa Indonesia sering terjadi kebakaran. Adapun anggota kami yaitu 1. Meriela Dharma Boris Nuran, 2. Mutia Salsabila, 3. Ricci Aurelio, yang keempat Muhammad Fadil, dan yang terakhir Aldo Ahmad Kaidir. Mengapa Indonesia sering terjadi kebakaran? Karena orang Indonesia memiliki kesadaran rendah akan praktik lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini mencerminkan dari penggunaan praktik terbang dan bakar oleh petani dan pengusaha. Sebuah strategi
kelapa sawit atau industri dan kertas, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Strategi terbang dan bakar dan pilihan yang paling murah, makanya sering digunakan meski tes ini sebenarnya tidak diizinkan oleh hukum Indonesia. Penegakan hukum yang lemah dan adanya korupsi memungkinkannya, namun praktik tersebut menimbulkan. Teman, itulah hasil diskusi dari kelompok kreatif. Mungkin ada yang kurang, boleh ditambahkan? Udah apa belum? Belum. Nanti ditambahkan ya faktor-faktornya, karena juga ada berhubungan dengan pengeluaran yang panjang. Nanti ditambah di sana nanti kelompok kreatif. Ya, baik. Silakan. Presentasi dari kami yang lebih kurang, saya minta maaf. Terima kasih. Saya kasih aplaus dulu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ceria dengan beranggotakan yang pertama Zafira Putri Jessica, Ayo Zafira, dadah di kamera. yang kedua Santia Ramadhani, Mana orangnya? yang ketiga Latifah Tuniswa, Mana? yang keempat Ruben Gamaliel. Ruben. Kami menjelaskan tentang waspada dampak kebakaran. Adapun anggota kami dari kelompok bahagia, yang pertama Rizky Amalia, yang kedua Rizka Aulia Azhara, Oke. yang ketiga M Adam Kamnia, Mana orangnya? Kemudian yang keempat Robiah Nazaradan. Kebakaran hutan seperti kasus pada video terhadap interaksi negara-negara ASEAN yang terdampak, dampak terhadap ekologi. Perkenalkan, kami dari kelompok inovatif akan membacakan hasil penjelasan media Putri. Halo guys. Yang kedua Rasalina. Yang ketiga Andra Prasetyo. Yang keempat Kiara Aurelia. Yang kelima ada Emwi Putra. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi kebakaran di hutan. baik, untuk hari ini ya, sudah penampilan dari kelompok, ada 4 kelompok, ada kelompok bahagia, ada kelompok ceria, ada kelompok inovatif, ada kelompok kreatif. Ya, itu harap semua kelompok itu sudah ada pada diri masing-masing anggota kelompok. Semua kalau bisa semuanya unsurnya itu ada. Ada rasa bahagia, ada cerianya, ada kreatif, dan ada inovatifnya. Nah, dari hari ini sudah ada, ya, yang jelas tujuan kita hari ini itu sudah tercapai. Ada tadi sudah didiskusikan, sudah ditampilkan, ya. Dari sini dilihat kenapa ya Indonesia itu sering terjadi kebakaran hutan. Sudah disampaikan oleh kelompok satu, ya. Dan jelas kenapa itu pertama pasti ada unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya apa? Yaitu ada musim kemarau yang terlalu panjang. Kalau musim hujan tidak mungkin ada terjadi kebakaran hutan. Ya. Kemudian yang kedua adalah masalah manusia itu sendiri. Tapi kalau kelompok ini tadi kelompok kreatif adanya unsur kelalaian dari manusia. Jadi kelompok dua sudah ditampilkan lalu apa ya dampaknya sudah ini dampaknya yang jelas akan menimbulkan rusak ekosistem. Ekosistem apa aja? Ada binatang-binatang, ada tumbuh-tumbuhan,
mengganggu kita. Kemudian hutan menjadi gundul, kemudian juga kurangnya sumber daya dan bencana. Kemudian secara ekonomi pasti akan mengganggu sistem ekonomi yang sudah ada. Kemudian lalu bagaimana di video tadi kita sebutkan? Enggak, sampai kemana saja? Ada tahun 2012 itu mah sampai ke 5 negara. Ya, kemudian ya ada Filipina, ada Brunei, ada Malaysia, ada Thailand, Singapura, Indonesia sendiri ada 6 negara itu kan dampaknya. Inilah dampaknya yang pertama segi ekonomi apa? Satu penerbangan terganggu, yang kedua ekspor dan impor juga terganggu, kemudian objek wisata dan banyak juga yang lainnya. Kemudian apa yang dilakukan? Tentu ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Di sini sudah disebutkan penegakan hukum undang-undang yang telah dibikin itu harus diterapkan. Ini sudah disebutkan. Kemudian di sini ada melakukan kebijakan lingkungan hijau berkeadilan. Ada namanya legislasi ya. Ada pembakaran atau pembunuhan hutan itu harus dilakukan penghijauan kembali sampai air sudah dilakukan. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Ibu tanya dulu, bagaimana proses pembelajaran hari ini? Kalau seandainya Ibu terapkan di pembelajaran berikutnya, akan bisa dilakukan? Yang mananya yang bisa, yang lainnya atau yang mana? Ya? Apakah menyenangkan atau ngantuk? Apa menyenangkan atau ngantuk? Belajar menyenangkan atau mengantuk? Oke, baik. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan masuk tentang interaksi, tapi berhubungan dengan penggunaan lahan dari pertanian kepada industri. Ya, oke. Baik, demikianlah pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk kuasa. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.